Assalamualaikum Kak, selamat pagi, selamat datang di Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afnan Ahzami dari kelas 11 jurusan Keagamaan. Dan nama saya Syafira Nazizah dari kelas 11 jurusan IPA. Hari ini kita bakal menemani kakak-kakak kalian berkeliling mengenal Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Kak, kita bakal lihat semuanya kan? Pastinya dong, yuk kita mulai! Pondok Pesantren Husnul Khotimah bertempat di Jalan Sayana nomor 84 Manis Kidul, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Pondok ini berada tepat di bawah kaki Gunung Ciremai sehingga tetap menjaga kualitas udara yang asri dan segar serta memiliki pemandangan yang sangat menakjubkan. Dibangun sejak tahun 94 di atas tanah wakaf dari seorang muwakif bernama Kiai Haji Sahal Suhana seluas lebih dari 9 hektar, Husnul Khotimah kini dapat menampung lebih dari 4.000 santri. Husnul Khotimah sendiri kini memiliki 4 tingkatan pendidikan, yaitu tingkat Madrasah Sanawiyah, Idat atau kelas persiapan, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah. Untuk menunjang proses belajar mengajar itu sendiri, Husnul Khotimah memiliki 6 bangunan madrasah yang tersebar di berbagai titik, baik itu di daerah Ikhwan maupun di daerah Ahwat. Untuk area Ikhwan sendiri terdapat gedung ruang kelas baru, gedung Imam Syafi'i, dan gedung Imam Malik. Dan untuk area Ahwat terdapat komplek kelas Forest, gedung Sudan, dan gedung ruang kelas baru. Untuk program Madrasah Aliyah, Husnul Khotimah menyediakan 3 jurusan pendidikan. Ada jurusan sosial atau IPS, jurusan sains atau IPA, dan jurusan keagamaan. Dan juga, Husnul Khotimah baru-baru ini telah mendapatkan penghargaan sebagai pesantren dengan program jurusan keagamaan terbaik di seluruh Indonesia. Selain itu, Husnul Khotimah juga mempunyai bangunan yang menjadi ikon Husnul banget tahu. Bahkan bisa dibilang, bangunan ini adalah jantung dari pesantren kita. Masjid Husnul Khotimah. Didirikan sejak 1994, Masjid Husnul Khotimah telah mengalami beberapa kali renovasi dengan daya tampung lebih dari 1.500 santri. Di samping itu, terdapat juga Masjid Husnul Khotimah Putri yang terdapat di kawasan Ahwat. Biasanya di masjid juga sering diadakan kegiatan halaqah tarbawiyah. Kegiatan satu ini merupakan salah satu program unggulan pesantren kita loh. Selain belajar di kelas, di halaqah ini juga para santri bakal dapetin banyak banget ilmu dari para asatid mengenai ilmu-ilmu kehidupan setelah mondok. Jadi, pondok ini emang benar-benar menyiapkan para santrinya untuk kehidupan. Ada juga kegiatan muhadharah atau pidato berbahasa. Tujuan dari adanya muhadharah ini adalah untuk meningkatkan skill public speaking santri, melatih kepercayaan diri, dan tentunya melatih kemampuan berbahasa para santri. Karena di kegiatan ini, para santri akan bergiliran memberikan kultum ataupun orasi dakwah, baik itu dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Arab. Terdapat juga asrama-asrama yang tersebar di berbagai titik. Untuk area Ikhwan ada 4 asrama, yaitu asrama muhadisin, mufassirin, Sohabah, dan asrama Umaro. Untuk area Akhwat terdapat 7 asrama, yaitu asrama Mujahidah 1, Mujahidah 2, Sohabiyah, Ummahatul Mukminin, Mu'allimat, dan asrama Khadijah. Terdapat juga divisi ekonomi Husnul Khotimah yang memberikan banyak sekali layanan untuk para santri. Terdapat Hakamat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari seperti alat tulis, bahan-bahan pokok, alat mandi, alat cuci, jajanan, dan lain-lain. Ada juga HK Bakery dan HK Resto. Ini adalah 2 usaha yang didirikan oleh Husnul Khotimah. 2 usaha ini memproduksi banyak macam kudapan, mulai dari nasi kotak, kue-kue, roti bolu, dan masih banyak lagi. Dan Husnul Khotimah juga mempunyai tempat makan atau matam yang melayani santri 3 kali sehari. Saat sarapan, makan siang, dan makan malam. Tentunya dengan berbagai lauk pauk setiap hari. Husnul Khotimah juga menyediakan ruangan perpustakaan yang di dalamnya terdapat banyak banget buku-buku yang bisa kalian baca. Mulai dari buku-buku referensi, buku-buku pelajaran, novel-novel, kamus, dan masih banyak lagi. Selain itu, terdapat juga layanan akses internet untuk menunjang kelengkapan perpustakaan loh.
Pesantren kita juga menyediakan fasilitas untuk para santri dengan 8 lapangan di area putra dan 6 lapangan di area putri. Selain untuk proses upacara, lapangan juga sering digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler, olahraga, bahkan sampai acara-acara besar. Untuk ekstrakurikuler sendiri, pesantren kita punya banyak banget pilihan ekskul. Di antaranya ada ekskul bela diri, futsal, basket, nasyid, dan lain-lain. Jadi, gak usah khawatir. Di pesantren ini, kamu bisa ngembangin diri kamu dan passion kamu sepuasnya. Dan di Husnul Khotimah juga memiliki fasilitas kesehatan seperti klinik Pratama yang melayani baik dari kalangan santri maupun dari masyarakat luas. Dilengkapi dengan fasilitas IGD, ruang klinik, ruang persalinan, poligigi, dan masih banyak lagi. Dan tentunya kita akan dilayani dengan para perawat dan dokter yang ramah, berpengalaman, dan profesional. Untuk acara-acara seperti organisasi, rapat, seminar, dan acara-acara besar lainnya, kalian bisa gunain gedung Darul Arkom yang tentunya penuh fasilitas dan luas banget. Berbicara tentang organisasi, pesantren kita juga memiliki organisasi kesiswaan yang bernama Organisasi Santri Husnul Khotimah atau OSHK. Memiliki tugas sebagai perpanjangan tangan para asatid, OSHK telah mencetak sejarah panjang yang mewarnai pesantren kita ini. Selain mengatur para santri, OSHK juga telah mengadakan banyak acara, mulai dari yang paling bergengsi dan berskala multinasional seperti Aresta, dan juga acara-acara internal yang gak kalah keren kayak Geber OSHK, Mufes, dan lain-lain. Dijamin deh kamu gak bakal ngerasain yang namanya bosan di pesantren ini. Husnul Khotimah juga menyediakan saung-saung yang nyaman untuk pertemuan mahram para santri. Jadi gak usah risau gak bisa ketemu sama saudara sekandung ya. Oh iya, Husnul Khotimah juga punya kampus kedua loh, terletak di daerah Pancalang, Kuningan, Jawa Barat. Kampus kedua ini sudah beroperasi sejak tahun 2015. Gak jauh beda sama kampus yang pertama, Husnul Khotimah 2 juga punya banyak banget fasilitas yang memadai. Mulai dari gedung asrama, Husnul Khotimah 2 memiliki 3 gedung asrama yang tersebar di berbagai titik. Ada asrama Ali bin Abi Thalib, asrama Utsman bin Affan, dan asrama Umar bin Khattab. Ada juga dapur umum dan matam untuk memenuhi kebutuhan makan santri sebanyak 3 kali sehari, yaitu saat jam makan pagi, siang, dan malam. Untuk proses belajar mengajar, Husnul Khotimah 2 memiliki kawasan gedung madrasah yang terdiri dari 2 lantai. Terdapat juga taman kecil di kawasan madrasah untuk memperasri suasana. Tak jauh dari gedung sekolah, terdapat KB atau kantor bersama. Di dalamnya terdapat ruang guru, ruang pimpinan pondok, ruang kepala madrasah, perpustakaan, kantor keuangan, dan lain-lain. Ada juga klinik Pratama yang memberikan layanan untuk seluruh santri dan para asatid serta pegawai-pegawai. Husnul Khotimah 2 juga memfasilitasi para santri dengan 5 lapangan yang tersebar di berbagai titik. Sama seperti Husnul Khotimah 1, Husnul Khotimah 2 juga memiliki banyak kegiatan di luar KBM, seperti ekstrakurikuler, study club, OSHK 2, dan lain-lain. Nah, gimana? Udah pada puas belum jalan-jalannya? Kak, cara daftarnya gimana ya? Nah,